apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Jokowi berambisi menjadikan Indonesia sebagai negara superpower di Asia. Berbagai macam proyek infrastruktur dikebut, ribuan triliun anggaran negara digelontorkan. Tapi, apakah semua itu berdampak ke kita? Lalu, bagaimana dengan pemerintahan Prabowo ke depan? Rul, 10 tahun Jokowi ini kan banyak banget proyek infrastruktur. Emang semuanya itu tuntas? Nah, sebelum ke situ, kita flashback ke tahun 2014. Kita lihat lagi gimana janji-janji Jokowi waktu itu. Jadi, di pemilu 2014, Jokowi maju sebagai calon presiden berdampingan dengan Yusuf Kala. Pasangan ini kemudian merumuskan visi dan misi mereka ke dalam sebuah dokumen bernama Nawacita. Nawa dalam bahasa Sanskerta artinya 9, dan cita berarti harapan atau keinginan. Nah, apa aja sih Nawacita Jokowi JK saat itu? Jika dirangkum, berikut 9 poin Nawacita Jokowi JK. Lanjut di tahun 2019, Jokowi kembali maju dalam kontestasi Pilpres. Kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Jokowi Ma'ruf pun meraih kemenangan. Di periode kedua, Jokowi Ma'ruf melanjutkan program Nawacita di tahun 2014. Kembali ada 9 program aksi yang dibuat lebih rinci. Jadi, kalau lihat program 2014 sampai 2024 itu, Jokowi tampak fokus ke sektor ekonomi. Jargon kayak membangun dari pinggir sering banget kan kita dengar di era Jokowi. Nah, jargon itu sebenarnya bermuara pada pembangunan infrastruktur yang merata. Kalau emang infrastruktur jadi prioritas, pasti anggaran yang habis selama 10 tahun ini juga nggak sedikit dong, Rul. Bener Gus, nanti kita bedah ya berapa banyak anggaran yang habis. Jadi, sejak awal menjabat, Jokowi langsung ngegas bikin berbagai macam proyek infrastruktur di seluruh penjuru tanah air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono ditunjuk sebagai Panglima Infrastruktur andalan Jokowi selama 10 tahun ini. Bagi Jokowi, kunci tumbuhnya ekonomi Indonesia adalah konektivitas. Nah, konektivitas inilah yang akan mendatangkan investor. Nggak heran dalam 10 tahun terakhir, anggaran infrastruktur melonjak 156,2%. Dari 177,9 triliun pada 2014 menjadi 455,8 triliun pada 2023. Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur era Jokowi mencapai 3.411 triliun. Angka ini bahkan lebih besar dibandingkan realisasi belanja negara tahun 2023 yang mencapai 3.121 triliun rupiah. Waduh, gede banget ya anggarannya. Terus apa aja yang dibangun Jokowi dengan anggaran sejumbo itu, Rul? Jadi Gus, sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan jalan tol. Bahkan 70% tol yang ada di Indonesia dibangun era Jokowi. Total 2.433 km jalan tol dibangun sama 10 tahun ini. Satu lagi proyek jalan tol yang masih dikerjakan adalah jalan tol Trans Sumatera. Proyek ini akan jadi jalan tol terpanjang se-Indonesia dengan 2.704 km. Gak cuma jalan tol, pemerintah juga bangun 5.823 km jalan nasional. Jalan nasional itu dibangun di perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, Jalan Trans Papua, Trans Kalimantan, dan Jalan Lintas Selatan Jawa. Jokowi juga membangun 26 bandara, 25 pelabuhan baru, sampai bikin 122.198 meter jembatan. Dan jangan lupa, total anggaran itu juga termasuk biaya untuk bikin satu kota baru yang namanya IKN. Jadi bisa dibilang capaian pembangunan infrastruktur era Jokowi tampak memukau. Namun, capaian itu bukan tanpa catatan dan kritik. Pembangunan infrastruktur sih oke, tapi kok gue baca-baca masih banyak ya yang raguin dampak dari proyek ini ke ekonomi kita. Kok rasanya masih gini-gini aja? Wajar sih Gus kalau manfaatnya nggak bisa langsung dirasain. Karena ini tuh ibaratnya Jokowi lagi bangun fondasinya.
supaya akses setiap daerah terjangkau secara jarak dan juga biaya. Logikanya, bangun jalan, jembatan, sampai pelabuhan bikin biaya logistik jadi makin murah kan? Investor jadi tertarik dong buat buka pabrik di Indonesia. Faktanya, pembangunan infrastruktur yang masif ini memang mendatangkan investor. Selama 10 tahun Jokowi menjabat, realisasi investasi mencapai 9.117,4 triliun. Investasi sektor manufaktur lebih besar dibandingkan sektor primer maupun tersier selama pemerintahan Jokowi. Pertumbuhan rata-rata sektor manufaktur 10 tahun terakhir yaitu 15,5%. Sementara itu, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, total penyerapan tenaga kerjanya mencapai 13,8 juta orang. Tapi, ternyata di mata dunia usaha, daya saing Indonesia masih kalah dari negara tetangga kayak Thailand dan Singapura. Ini terlihat dari peringkat World Competitiveness Ranking 2024 yang menempatkan Indonesia di peringkat 27 dari 67 negara. Sementara Singapura berada di peringkat 1 dan Thailand di peringkat 25. Ada banyak faktor yang bikin Indonesia masih ketinggalan dari dua negara tetangga kita, misal soal birokrasi, pungli, hingga kepastian hukum. Sementara itu, Incremental Capital Output Ratio atau ICOR atau biaya investasi Indonesia juga masih tinggi, yakni sekitar 6,33% pada tahun 2023. Bandingkan aja dengan negara-negara ASEAN lain yang ada di kisaran 4-5%. Nah, ini harus jadi alarm pemerintah karena kalau enggak, investor bakalan say goodbye sama Indonesia dan milih invest di negara tetangga. Kalau kita bisa lebih banyak menarik investor, bayangin ada berapa banyak pabrik baru dan tenaga kerja yang terserap ke sana. Angka kemiskinan pun bisa lebih ditekan akhirnya. Dengan kondisi ini, nggak heran kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mentok terus di kisaran 5%. Padahal, supaya Indonesia naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke tinggi, pertumbuhan ekonomi harus tumbuh minimal 6% per tahun. Kritik lainnya soal infrastruktur adalah soal pembiayaannya yang masih mengandalkan utang. Pilihan membiayai infrastruktur lewat utang ini udah kayak pilihan terakhir karena ruang fiskal di APBN kita super terbatas. Bayangin, kayak kue yang dipotong terus dibagi-bagi sampai habis. Pemotongan pertama mulai dari yang wajib dulu, kayak gaji ASN. Lanjut, anggaran pendidikan 20%, perlindungan sosial, kesehatan, ketahanan pangan, bayar utang, bayar bunga utang. Nah, sisanya baru buat infrastruktur. Karena kurang, ya akhirnya ngutang. Padahal, efek ekonominya nggak secara instan langsung dirasakan. Dikhawatirkan pada 10-15 tahun lagi, generasi mendatang yang akan merasakan dampak dari utang yang bertumpuk ini. FYI, hingga Agustus 2024, utang luar negeri RI tembus 6.500 triliun. Ekonom Indef Derajat Wibowo mengingatkan, sudah seharusnya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap utang dan mencari sumber pemasukan di luar pajak sebesar-besarnya untuk membiayai infrastruktur. Kita harus merefleksikan diri lah, ngelihat gitu loh. Kebijakan pembangunan yang berbasis utang nggak bisa diterusin. Negara harus cari penerimaan lebih banyak. Ada sumber-sumber penerimaan yang sekarang nggak bisa diambil oleh negara. Itu yang diambil. Dan penerimaan itu swear seawer-ewer. Itu nggak membebani rakyat penerimaan itu. Rul, tapi gue dengar di beberapa daerah proyek infrastruktur justru menciptakan bentrok dengan masyarakat sebagai pemilik lahan. Gimana tuh, Rul? Yes, bener Gus. Ini catatan lain di balik mega proyek infrastruktur Jokowi. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat, sepanjang tahun 2020 sampai 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan terdampak masing-masing 516.409 hektar dan 85.555 keluarga. Konflik-konflik itu terjadi seiring percepatan PSN. Antara lain terkait penggusuran lahan hutan Bowosi untuk kawasan strategis pariwisata Komodo, Tol Padang Pekanbaru, Waduk Sepaku Semoy di Ibu Kota Nusantara, dan PLTA di Pinrang. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan, serapan tenaga untuk setiap investasi senilai 1 triliun, rata-rata mencapai 1.248 orang. Namun, 115 konflik di kawasan PSN saja sudah membuat 85.555 petani kehilangan pekerjaan. Nah, itu ditambah lagi masalah regulasi kayak UU Cipta Kerja dan UU IKN yang dibahas kilat di DPR dan minim partisipasi publik. Pemerintah lagi-lagi memilih berkoalisi dengan elit untuk memuluskan proyek pembangunan. Jadi baik nggak sih infrastruktur dikebut jor-joran, Rul? Nah, dengan segala problematikanya, proyek infrastruktur ini tuh sebenarnya penting banget, Gus. Indonesia harus cepat kejar ketertinggalan infrastrukturnya dari negara lain. Tapi ya, PR-PR itu nggak kalah penting buat pemerintahan Prabowo ke depan untuk diperbaiki. Jadi titip pesan nih Pak Prabowo,
Kalau pemerintah nggak punya duit, jangan kita-kita lagi yang dipajakin. Mending koruptor aja Pak yang dimiskinin. Yang ngemplang pajak juga Pak, jangan kasih ampun. Oke lah, itu catatan era Pak Jokowi ya. Sekarang gimana misi Prabowo ke depan, Rul? Terutama soal infrastruktur ini. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin ke depan gimana ya Gus. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai presiden dan wakil presiden per 20 Oktober kemarin. Gak butuh waktu lama buat Prabowo untuk menyusun kabinetnya. Di malam harinya, Prabowo langsung mengumumkan siapa aja yang jadi menteri. Menariknya, ada banyak kementerian baru. Salah satunya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian baru ini bakal dipimpin putra Presiden ke-6 Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Nah, ada 5 kementerian yang ada di bawah komando AHY, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Selain posisi menteri, kementerian-kementerian itu juga diisi para wakil menteri. Terlepas dari kritik soal kabinet Prabowo yang jadi gemuk banget, tapi kita lihat di sini, Prabowo kayaknya serius ngelanjutin gaya Jokowi yang secara masif membangun infrastruktur dengan bikin kementerian baru. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, nge-spill proyek infrastruktur yang bakal dijalankan di era Prabowo. Ada 2 proyek besar yang jadi fokus, yakni Ibu Kota Nusantara dan Giant Sea Wall di sepanjang utara Jawa. AHY pun diminta langsung tancap gas dalam 100 hari pertama jadi menteri oleh Prabowo. Prabowo juga minta infrastruktur yang dibangun harus mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira. Padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada bidang pendukung seperti swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang agak beda dari Jokowi sebelumnya adalah soal konektivitas lewat pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara. Nah, yang ini belum disinggung sama Prabowo ataupun Gibran bagaimana kelanjutannya. Oke, kita tunggu ya, Rul. Tapi ada saran nggak sih untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran soal pembangunan infrastruktur? Harus masif juga. Nah, ini Gus, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira kasih catatan untuk Prabowo soal pembangunan infrastruktur. Jadi dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan 2 kali lipat dari beban bunga utang pemerintah. Dan ini membuat ruang gerak APBN semakin terbatas menjalankan program lainnya. Maksudnya hati-hati soal keuangannya gitu. Iya, soalnya di akhir pemerintahannya, Jokowi kasih warisan utang jatuh tempo 800 triliun dan bunga utang 552,9 triliun yang harus dibayar pemerintahan Prabowo pada tahun 2025. Lah, gede itu, Rul. Dampaknya apa? Gede banget lah, Gus. Kewajiban pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang itu bikin ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Padahal, pemerintahan Prabowo juga punya program prioritas yang akan dimulai dieksekusi. Intinya, ruang gerak APBN jadi semakin terbatas untuk menjalankan program lainnya. Makanya, Bima berharap pemerintahan Prabowo lebih bijak dalam menentukan pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan. Misalnya, bangun infrastruktur sesuai kebutuhan ekonomi. Contohnya nih, infrastruktur pertanian, perikanan, dan perkebunan. Itu pasti buat dukung makan bergizi gratis kan, Rul? Iya kan, Rul?